Episode 15. Pagi ini Jill sudah duduk di ruang kerjanya 5 menit sebelum jam kerja. Ia ingat pesan Pak Acen yang mengatakan paling tidak suka dengan orang yang tidak disiplin. Bisa berabe jika ia bertemu dengan Pak Acen di jalan pada saat ia telat masuk ke kantor. Bisa-bisa ia diumpat di tengah jalan. Lebih baik cari aman dengan masuk kerja lebih awal. Apalagi ia adalah karyawan baru. Alangkah lebih baik mentaati peraturan yang berlaku. Jangan sampai membuat kesalahan. Hitung-hitung untuk mencari perhatian Big Boss. Siapa tahu dengan rajin bekerja, gajinya bisa naik. Jill mengoreksi laporan yang kemarin dinyatakan salah oleh Jeff, kemudian laporan itu dilempar ke arahnya saat rapat. Sepertinya laporannya tidak ada yang salah. Lalu di mana letak kesalahan yang membuat Jeff marah besar? Bahkan Jill mengirimkan laporan tersebut ke pusat melalui email tanpa edit karena setelah ditelusuri, laporan tersebut tidak ada kesalahan. Mas Alif, lihat deh laporanku ini. Di mana letak kesalahannya ya? Jill mendekati Alif yang baru saja masuk ruangan dan menunjukkan laporan miliknya. Alif meneliti laporan yang Jill serahkan. Setelah agak lama meneliti, ia pun manggut-manggut. Iya, ini laporan nggak ada kekeliruannya. Kok? Lantas kenapa kemarin Pak Jeff marah waktu menerima laporan ini? Mungkin Pak Jeff yang gagal paham dengan isi laporan ini. Jill menarik kertas laporan dari tangan Alif lalu menyerahkannya pada Zaflen yang baru saja masuk ruangan. Kenapa ini, kok? Laporan ini kamu kasih ke aku? Tanya Zaflen sembari mengamati kertas yang tanpa sadar ia terima dari tangan Jill. Coba cek sebentar laporanku ini. Ada yang salah nggak? Ucap Jill mencoba mencari alibi. Jika lebih dari satu rak mengatakan laporannya tidak ada kekeliruan, maka fix laporan yang dia buat memang tidak ada kesalahan. Beberapa menit Zaflen meneliti laporan tersebut. Iya, laporanmu benar. Kok? Nggak ada yang salah. Lalu, apa yang membuat Pak Jeff kemarin marah dan bilang laporanku salah? Zaflen mengedikkan bahu. Jill kemudian kembali ke kursinya. Awas aja. Entar aku mau protes. Jelas-jelas laporanku benar. Kenapa Pak Jeff bilang salah? Sabar aja, Jill. Di mana-mana yang namanya bos itu kan selalu benar, celetuk Zaflen. Kalau kamu protes, yang ada entar kamu malah dimarahin. Menurutku nggak apa-apa kok kalau Jill mau meluruskan masalah. Dalam arti kata, Jill ingin menunjukkan kebenaran. Ini sebuah keberanian yang baik, ujar Alif. Jill menatap Alif bangga. Pria itu mendukung niatnya. Jill, kamu diminta menghadap Pak Jeff. Haziq berdiri di pintu dan memberitahu informasi yang menurut Jill sangat buruk. Pak Jeff, Jill hampir tidak percaya hingga tangannya yang sedang mengetik di laptop pun berhenti. Iya, Pak Jeff. Barusan beliau nelepon aku dan meminta supaya kamu menghadap beliau. Haziq berbalik dan berlalu pergi. Ya ampun. Ada apa lagi ya? Apa serigala garang itu bakalan marah-marah lagi sama aku? Bisa gila kalau setiap hari dimarahin Jeff. Jill menarik napas setelah sebelumnya melangkahkan kaki meninggalkan ruangan. Oke. Mungkin ini saatnya Jill protes dengan aksi kemarahan Jeff di tempat rapat yang tanpa dasar.
Jill meninggalkan ruangan sembari membawa laporannya. Ia berjalan menuju ruangan Jeff. Dalam pikirannya tertuang bermacam pertanyaan. Untuk apa Jeff memanggilnya? Untuk memarahinya? Atau masalah email yang mungkin dia anggap keliru? Sebebarnya makian dan kata-kata buruk yang pernah dilontarkan Jeff membuat Jill tak ingin bertemu Jeff lagi. Tapi apa dikata? Skenario hidup membuatnya wajib memenuhi panggilan atasan. Langkah kaki Jill terhenti di depan pintu ruangan Jeff. Untuk sesaat ia mengatur napas demi mengusir kecemasan. Kemudian tangannya mengepal. Melayang lalu mendarat di pintu menghasilkan suara ketukan pintu. Masuk, perintah dari dalam. Jill membuka pintu dan berjalan memasuki ruangan. Sebisa mungkin ia memperlihatkan gaya anggun tanpa menampilkan kecemasan. Dan berhasil. Meski jantungnya deg-degan, namun fisiknya terlihat santai dan nyaman. Jill berdiri di depan meja Jeff. Pria itu terlihat fokus menatap layar laptop. Jill tidak mau membuka suara lebih dulu. Ia memilih berdiri dan diam meski Jeff mendiamkannya. Dan sekarang, Jill merasa seperti patung yang sama fungsinya seperti printer di dekat Jeff. Didiamkan. Dan berbunyi ketika dipakai. Sampai hitungan 5 menit. Jeff masih terlihat serius dengan laptopnya. Jill mulai merasa jengah. Maunya apa sih? Jill disuruh menghadap tapi kini malah dicuekin. Dan sekarang ia harus bagaimana? Apakah mesti bertahan diam seperti patung? Kakinya mulai pegel. Sepatu high heel membuatnya cepat lelah dalam posisi berdiri tanpa bergerak. Haruskah ia bertanya, "Bapak memanggil saya?" Atau dengan kalimat manis lainnya. "Ada perlu apa, Pak?" Tidak. Jill tidak mau merendah di depan lelaki sombong yang hatinya dipenuhi sifat congkak. Ia harus menjaga harga diri. Memangnya hanya bos yang bisa bersikap jual mahal. 5 menit berlalu, keadaan masih sama. Jeff tidak berubah dari posisinya. Bahkan pria itu semakin terlihat serius dengan pekerjaannya. Sesekali ia menggeser mouse dan mengetik sesuatu. Oh, sial, merasa muak. Akhirnya Jill membalikkan badan dan berjalan meninggalkan ruangan. Dia pikir siapa dia? Seenaknya memperlakukan orang kayak boneka, Jill merutuk dalam hati. Sesampainya di depan teras ruangannya, Jill menyandarkan punggung ke dinding. Ia mengatur nafas menahan kekesalan. Ya ampun. Jill melupakan sesuatu. Bukankah ia ingin membahas laporan yang sejak tadi ia tenteng? Lalu kenapa malah meninggalkan ruangan Jeff begitu saja? Jill Brianna, panggil Edo. Jill mengangkat wajah dan menatap Edo yang berajalan ke arahnya. Jill berusaha membuang rasa dongkol dengan pura-pura ramah. Bibir melebar demi melontar senyum membalas sapaan Edo. Itulah etika dalam perkantoran seperti yang pernah diajarkan HRD di awal ia masuk kerja. 3S. Senyum, salam, dan sapa. Apa kau baru saja keluar dari ruangan Jeff? Iya, aku dari ruangan Pak Jeff, jawab Jill mengangguk. Ia baru tahu kalau Edo menyebut nama Jeff tanpa embel-embel Pak. Kenalkan, aku Edo. KTU di sini. Mereka bersalaman. Beberapa hari yang lalu mereka memang sudah beberapa kali bertemu namun belum sempat berkenalan. Jill mengangguk ramah. Ternyata tidak semua orang di kantor itu ganas dan mengerikan. Terbukti lelaki berperawakan tinggi dan rapi itu sopan dalam bertutur kata. Kalau begitu biar aku menemuinya sekarang.
Silahkan. Edo berjalan menuju ruangan Jeff dan menghilang di balik pintu yang tertutup. Tak lama Edo keluar lagi dan kembali menemui Jill. "Jill, kau dipanggil Jeff," tutur Edo. Jill mengernyitkan dahi kuat. Baru saja ia berlalu dari ruangan Jeff hanya untuk bengong. Sekarang Jeff sudah memanggilnya lagi. Keterlaluan. Aku baru aja dari sana memenuhi panggilannya. Tapi dia diem aja. Dia nggak ngomong apa-apa. Dan sekarang dia memanggilku lagi. Edo tersenyum melihat muka dongkol Jill yang terlihat menggemaskan saat kesal. "Jill, Jeff itu atasanmu. Dia bisa marah kalau tahu kamu nggak suka sama perintahnya. Jadi karena aku bawahan, lantas aku bisa dibuat semena-mena. Begitu, lagi pula aku nggak ngomel di depannya. Kok,